Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Nembon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membuat sebuah panitia yang bertugas untuk menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java, dan anggota dari panitia ini adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan persatuan dan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua hadirin yang ada di sini. Atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan dan yang memperlihatkan perhatiannya terhadap bangsa Indonesia. Di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Jong Java, mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaannya. Merdeka. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya kongres kali ini adalah untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Benar, Bung. Akan lebih bagus apabila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka itu akan menjadi suatu masalah. Ya, saya setuju. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Yong Ambon itu. Ya, saya juga setuju. Selesai Kongres Pemuda pertama, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres ini belum menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan seluruh pemuda di tanah air. Hal ini terjadi karena setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya dalam hal bahasa persatuan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini tampaknya kita belum bisa menghasilkan sebuah kesepakatan. Sebenarnya kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang terpenting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, maka Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kita lanjutkan pada kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua di gedung KJB. Pada saat itu, suasana sangat kondusif
dihadiri para peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda, kali ini membuka acara dan disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan kita melakukan kongres kedua kali ini. Para hadirin dan perwakilan berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi dan Betawi semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita seharusnya bersatu agar tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, saya perwakilan dari Jong Batak setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam sejarah, nasib, budaya, untuk lepas dari belengguan penjajahan. Maka, putuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah mensepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi ini, semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat ini. Pembacaan pidato dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal sebagai pidato Sumpah Pemuda. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda. Pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka seluruh anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu, terdapat banyak nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai patriotisme, nilai gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, serta tanggung jawab. Maka, hendaknya Sumpah Pemuda dijadikan inspirasi bagi generasi muda dalam membawa negeri ini ke arah yang lebih baik, bukan justru terpecah belah ke dalam pusaran konflik antar sesama bangsa Indonesia.